Shalom Bapak Ibu, kita akan membahas Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Allah Tritunggal, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan singkapkan kebenaran ini bagi kami, supaya kami boleh mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya coba bacakannya. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Tolong diperhatikan baik-baik. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, saudara, waktu SMA ya, saya pernah menonton satu film berjudul Ben-Hur. Jadi di situ dikisahkan tentang seorang anak muda yang berani melawan pemerintahan Romawi. Nah, dalam rangkaian film itu ada satu scene itu atau satu adegan mengenai orang-orang kusta. Dan di situ saya mulai mengerti kondisi yang dialami oleh orang-orang yang kena penyakit kusta itu memang sangat mengerikan ya. Ya, yang pertama bahwa mereka itu sakit secara fisik karena kusta itu adalah satu penyakit yang mengerikan. Dia lebih parah daripada panu dan kurap ataupun herpes. Dia bukan hanya menempel di kulit, tapi dia sedikit masuk ke dalam daging, sehingga ditengarai bahwa di daerah-daerah di mana ada penyakit kusta itu, maka rambut yang tumbuh di situ biasanya memutih. Begitu hebatnya ganasnya daripada penyakit itu atau kuasa virus itu. Dan rasa gatal dan sakit itu berpadu dalam situasi yang berlomba begitu ya untuk menghadirkan rasa mengerikan yang dirasakan oleh penderitanya, dan tentunya itu sangat mengganggu dan orang yang kena penyakit kusta dalam kondisi yang sangat menderita secara fisik. Yang kedua, ada juga gambaran tentang penderitaan mereka secara batin atau secara sosial. Mereka juga merasakan sakit di situ. Kenapa? Karena mereka itu dikucilkan ya. Ya, selain daripada mereka juga sadar diri, mengucilkan diri, dan memang masyarakat juga mengucilkan mereka. Kenapa? Karena ditengarai bahwa penyakit itu bisa menular melalui udara, maka mereka menghindari pertemuan dengan orang sehat. Bahkan kalau ada orang yang lewat lingkungan mereka, tempat tinggalnya mereka, maka mereka harus dengan sadar diri mulai berseru mengatakan najis, najis, supaya orang lain itu tidak berdekatan dengan posisinya mereka. Maka tidak heran di dalam ayatnya yang ke-12 tadi di situ dikatakan mereka tinggal berdiri agak jauh. Oke, saudara, kita mulai mengerti di situ ya posisi mereka berdiri agak jauh. Mereka tidak berani untuk mendekat kepada orang sehat atau di khayalak ramai. Dengan sadar mereka tahu diri dan mereka mencoba untuk menjaga jarak dengan orang-orang yang sehat. Jadi selain daripada sakit secara fisik, mereka juga merasakan sakit secara sosial. Mereka disingkirkan, mereka dikucilkan, dan tentunya tidak boleh bersinggungan dengan orang sehat. Bahkan dalam film Ben-Hur itu, di situ digambarkan kalau keluarga daripada si penderita kusta ini memberikan makanan kepada mereka supaya mereka tetap menjalani kehidupan meskipun dalam kondisi sakit kusta, maka
anggota keluarganya itu hanya menaruh saja makanan itu ya di rantang atau di tempat makanan, lalu menaruh saja di pintu atau di mulut gua itu ya, nggak boleh berjumpa. Nanti kalau udah selesai itu yang membawa makanan itu pulang, nah mereka baru datang ambil makanan masing-masing. Jadi coba saudara bayangkan betapa penderitaan yang mereka derita, orang-orang yang kena sakit kusta ini. Yang ketiga, bukan hanya soal fisik, bukan hanya soal sosial, mereka juga mengalami sakit secara rohani. Kenapa? Karena memang ditengarai pemahaman pada waktu itu, orang yang kena penyakit kusta itu adalah orang-orang yang dihukum langsung oleh Allah. Nah, saudara bisa melihat itu misalnya di dalam kisah Miriamnya yang mencoba meremehkan Musa dan Tuhan menghukum dia dengan sakit kusta ini atau lepra ini. Demikian pula dengan Gehazi nanti yang mengambil apa yang bukan bagiannya, yaitu dari Naaman yang sudah disembuhkan itu. Lalu tuannya ketika Naaman memberikan persembahan, tuannya tidak mengambil karena itu adalah sebuah anugerah Tuhan bagi Naaman. Tetapi Gehazi tidak puas dan dia main belakang begitu ya untuk mengejar Naaman, dan akhirnya dia mendapatkan itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan menghukum dia dengan sakit kusta. Demikian pula dengan dalam 2 Tawarikh pasal 26 misalnya, itu tercatat juga ada orang yang namanya Uzia itu harus juga mengalami sakit penyakit karena ketidaksetiaan kepada Tuhan. Dan itu jelas-jelas hukuman yang Tuhan berikan kepada orang-orang ini. Jadi ditengarai bahwa sesuai dengan konteks perjanjian lama, orang yang kena kusta itu disebut sebagai orang yang dihukum oleh Allah. Jadi itulah kondisi yang dihadapi oleh orang-orang kusta ini. Dan ketika Yesus hadir di sana, di tempat mereka tinggal, ada semacam antusias di dalam hati mereka bahwa sepertinya ada satu titik terang melalui kehadiran Yesus ini, bahwa dia bisa melakukan berbelas kasih untuk memberikan solusi dalam pergumulannya mereka soal sakit penyakit ini. Nah, ketika Yesus lewat, lalu mereka berteriak, "Guru, tolonglah kami, kasihanilah kami." Maka Yesus sebagai Allah yang berempati, Allah yang penuh dengan belas kasih, maka dia tergerak untuk menolong orang-orang ini. Ya, apa yang dikatakannya? Yang dikatakannya di dalam ayatnya yang ke-14 setelah mereka berteriak di ayat 13, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, sebenarnya mereka tidak mengharapkan kalimat itu. Kenapa? Karena kalimat itu ketika Yesus berkata, "Perlihatkan dirimu kepada imam-imam," itu adalah untuk orang-orang yang sudah sembuh. Nah, sementara orang-orang ini mereka belum mengalami kesembuhan itu. Mereka hanya sedang atau barusan saja memohon kepada Yesus. Lalu dalam kondisi belum sembuh, mereka disuruh oleh Yesus untuk menampakkan diri kepada imam-imam. Ya, padahal kita tahu dalam sejarah perjanjian lama bahwa orang yang boleh datang kepada imam, maksudnya orang kusta yang boleh datang kepada imam adalah mereka-mereka yang sudah mengalami kesembuhan. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada khayalak ramai bahwa orang ini sudah tahir, orang ini sudah sehat, silakan terima dia dalam lingkungan masyarakat. Tapi Yesus berkata kepada mereka di dalam kondisi mereka masih belum sembuh. Nah, ini menuntut satu respon ya, dan mata iman mereka, ketaatan mereka. Jadi karya Allah itu seringkali nyata dalam ketaatan. Ya, perhatikan ya saudara. Seringkali pekerjaan Allah itu terjadi karena ketaatan. Maksudnya kita juga merespons dengan ketaatan. Jadi kalau mereka tidak taat, ya mungkin mereka tidak akan mengalami mujizat ini. Ya, jadi ada anugerah dari Tuhan, ada respons dari mereka, ada tanggung jawab dari mereka untuk taat. Maka mereka pergi. Dan benar saja, seperti dikatakan oleh firman Tuhan, di tengah jalan mereka itu mengalami kesembuhan. Mereka mengalami kesembuhan. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini mulai ada semacam pemisahannya. Yang 9 orang tetap melanjutkan perjalanannya, sementara yang 1 orang yang disebutkan tadi adalah orang asing atau orang Samaria kembali kepada Yesus. Ya, setelah dia tahu dirinya sudah sembuh, dia kembali kepada Yesus.
Dan apa yang dilakukannya setelah dia sampai kepada Yesus, di situ dikatakan bahwa dia memuliakan Allah. Ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Jadi orang ini benar-benar merasakan anugerah Tuhan, merasakan kehebatan pekerjaan Yesus ini. Setelah di tengah perjalanan dia mengalami kesembuhan dan dia tidak habis pikir, dia tidak mampu pahami apa yang telah terjadi ini. Dan dia tidak mau tahu apa yang terjadi lagi, ya, apakah harus melapor kepada imam. Saya kira itu bukan lagi perhatiannya. Tapi dia kembali. Nah, ini satu orang ya, dari 10 orang itu satu orang saja, dan dia orang asing, yaitu disebut sebagai orang Samaria. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-16 tadi, ya, orang itu adalah seorang Samaria. Nah, saudara, apa yang kita lihat di sini? Bahwa sebenarnya dalam konteks budaya pada waktu itu, ya, jangan salah menilai yang 9 orang itu, ya. Karena dalam konteks budaya pada waktu itu, saudara, orang yang terhormat itu baru bisa memberikan balasan kepada kebaikan yang diterimanya itu di waktu dimana kondisinya itu dalam kondisi baik, dan orang yang memberikan kepadanya kebaikan itu dalam kondisi membutuhkan belas kasih atau uluran tangan. Maka yang ke-9 orang ini sebenarnya mereka nggak salah-salah amat menurut konsep ataupun situasi ataupun kondisi sosial pada waktu itu. Karena yang 9 orang ini memikirkan bahwa ya nggak mungkin sekarang kita mengucap syukur kepada Yesus. Karena apa? Di tatanan masyarakat pada waktu itu, orang yang gampang atau langsung di waktu bersamaan itu berterima kasih kepada yang memberikan kebaikan kepadanya, itu orang-orang itu tidak terhormat. Orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah kehilangan kehormatannya. Orang-orang yang gak tahu diri. Itu konsepnya. Maka mereka yang 9 orang ini, ya udah melanjutkan aja perjalanan. Mungkin mereka pergi kepada imam seperti petunjuk daripada Yesus. Ya, dan mereka akan berkomitmen dalam hati mereka, oh Yesus, engkau telah berbuat baik kepada kami, ya suatu ketika nanti ketika engkau dalam kondisi terpuruk dan minta pertolongan atau membutuhkan, maka kami akan menyatakan balas budi terhadap kebaikanmu itu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Yesus tidak mendukung yang 9 orang itu. Bahkan Yesus mencari mereka. Di mana yang 9 orang itu? Ya, Yesus bertanya seperti itu, ya. Di manakah yang 9 orang itu di ayat 17? Setelah yang satu orang itu Samaria pulang dan tersungkur di depan kaki Yesus, Yesus bertanya, dia mencari yang 9 orang itu. Berarti harapan Yesus, dia tidak mengharapkan balasan itu, balas budi itu nggak terlalu penting bagi Yesus itu. Tapi yang diharapkan oleh Yesus bahwa engkau setelah engkau menerima anugerah Tuhan ini, sikap yang hendak engkau nyatakan adalah engkau harus memuliakan Allah. Persis seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Ya, engkau harus memuliakan Allah dan engkau harus menunjukkan bahwa engkau tidak mampu membalas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang Samaria ini atau orang asing ini yang kembali ini, dia tahu dirinya tidak mampu, dia tahu dirinya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Dia tidak mampu untuk memberikan yang terbaik sebagai balasan kepada Yesus Kristus yang telah bermurah hati kepadanya, menyembuhkan dia dari sakit penyakit yang dideritanya. Dia tidak mampu. Maka dia kembali, dia tersungkur dan berterima kasih kepada Yesus. Nah, saudara, ini tentunya berbeda dengan kita yang hidup pada zaman ini, ya. Ya, mungkin kita kalau sekarang ini ada orang berterima kasih setelah menerima bantuan atau menerima kebaikan dari kita, ya itu sesuatu yang sangat wajar, ya. Ya, bahkan mungkin kita memberikan penilaian, ya oke, kamu bisa merasakannya bahwa ada rasa terima kasih di dalam dirimu.
Tapi kita melihat sebenarnya poinnya di sini adalah Yesus sedang menunjukkan ya siapa dirinya. Dia bukan hanya sekedar menunjukkan mujizat ya atau apa namanya itu menunjukkan kewibawaannya, kekuasaannya, otoritasnya, kuasanya. Bukan di situ letaknya. Tapi Allah yang berbelas kasih itu menyatakan cinta kasih kepada orang-orang ini tanpa syarat. Ya. Jadi Yesus memberikan kesembuhan seperti yang mereka harapkan. Dan itu keagungan daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita melihat di sini bahwa sebenarnya Yesus juga menuntut satu respons. Respons bukan soal seperti apa kita membalas kepadanya, bukan soal itu. Tapi sikap hatimu yang memang harus mengakui keberadaanmu yang memang tidak mampu untuk membalas. Sekali lagi saudara, ini konsep yang benar tentang ajaran Alkitab bahwa kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, itu tidak akan pernah bisa untuk kita balas dalam bentuk apapun. Jadi orang ini menyadari keterpurukannya. Orang ini menyadari ketidakberdayaannya. Dan dia tidak mampu untuk membalas apapun kepada Tuhan. Makanya dia tersungkur. Dia merasakan kehinaannya, ketidakberdayaannya, kemiskinannya, kebangkrutannya. Dan dia hanya melihat, oh aku ini sekarang sedang mengalami anugerah dari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Nah, yang ke-9 orang itu, yaitu mereka mungkin sedang menunggu kapan waktu yang tepat untuk berbalas kepada Tuhan atas kebaikan yang telah mereka terima. Nah, nyatanya, ya seperti yang saya katakan, anugerah Tuhan itu kita tidak mampu untuk membalas kepada Tuhan. Kita hanya menerima. Dan responsnya kita itu adalah, yaitu kita harus berpaut kepadanya, tersungkur di hadapannya, dan terus hidup untuk berkenan kepadanya. Yang ketiga, bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus ini, saudara kalau misalnya membaca ya di dalam Matius pasal 11 ayat 4 sampai dengan ayat 5, saya coba bacakan ya. Matius 11 ayat 4 sampai 5. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Jadi ini ada dalam konteks ya ketika Yohanes menyuruh muridnya untuk bertanya kepada Kristus. Nah, ketika mereka berkata di situ, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, siapakah engkau? Maka Yesus memberikan jawaban, engkau sendiri menyaksikan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Ya, jadi disinggung di situ soal kusta. Artinya apa? Ini adalah manifestasi ini atau penunjukan ini atau tanda seperti ini, itu sebenarnya adalah tanda tentang kemesiasan. Jadi yang melakukan itu adalah Mesias seperti yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Nah, Yesus dalam bagian ini sedang memproklamasikan dirinya sebenarnya ya. Dia sedang menunjukkan ini loh. Kalau engkau melihat orang kusta itu disembuhkan. Ini salah satu cara yang menandakan bahwa yang melakukan mujizat itu adalah Mesias, anak Allah atau Allah sendiri. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Sang Logos yang telah berinkarnasi dan hadir sekarang di sini di tengah-tengah orang-orang Israel pada waktu itu. Itu adalah Yesus Kristus. Nah, saudara, kita melihat di sini keagungannya, apa yang begitu besar yang dilakukan oleh Allah, dan kita hanya bisa bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan tersebut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belas kasih Allah yang seperti ini semestinya ya itu terus membuat kita semakin
bersemangat untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.